Istri kada boleh keluar rumah tanpa izin suaminya. Seorang istri kada boleh memberikan sesuatu dalam rumah tanpa izin suaminya. Seorang istri kada boleh memberikan hartanya sendiri tanpa izin suaminya. Ini bini-bini ini sugih balakinya. Kan banyak bisi harta. Inya tuh kada boleh membagi-bagi hartanya seorang tanpa izin suaminya. Padahal hartanya seorang. Ini hukum. Jadi mau kada mau ridha dengan hukum itu. Punya kada hendak jangan belaki. Untuk Allah mengalihnya belaki jam pun seorang aja diberiakan bepadah juga. Peraya belaki muka itu. Bila orang belaki itu semuaan di bawah laki. Penggunaan hartanya keluar rumah tanpa izin kada boleh, memakai pakaian mesti ketujuh laki, semuaan laki. Itu keputusan Allah. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, itu Quran memutuskan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adapun ridha kepada ketentuan Allah, ar-ridha bi qada'illahi ta'ala, maka renungkanlah dua masalah pokok berikut. Pertama, kalau engkau ridha terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah, maka engkau memperoleh faidah, memperoleh keuntungan sekarang di dalam dunia ini, dan faidah keuntungan di hari kemudian, yaitu di hari kiamat. Faidah yang sekarang, keuntungan di dalam dunia yang didapat bagi mereka yang ridha dengan keputusan Allah, yaitu kosongnya hati dan sedikitnya duka cita yang tidak berguna. Nah, itu faidah yang keuntungan yang didapat sekarang. Apabila kita ridha dengan ketentuan Allah, maka hati kita kada akan berlama-lama duka cita terhadap keputusan dari Allah yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Dan kita mengetahui bahwa keputusan yang diputuskan Allah kepada kita itu sudah diputuskan sebelum kita lahir ke dunia ini. Belum kita ada, keputusan itu sudah ada. Karena itu sebagian orang yang zuhud berkata, apabila qadarullah itu benar, apabila takdir Allah itu benar, maka duka cita itu termasuk fadlah. Arti fadlah itu kelebihan yang tidak ada gunanya. Kita sedih, kita duka cita terhadap apa yang terjadi, itu kada ada gunanya. Arti kada ada gunanya itu kada mendatangkan kebaikan dan kada menyelesaikan masalah yang dihadapi. Umpamanya kita dapat musibah, lalu kita duka cita, nah duka cita itu kada ada gunanya, kada melapangkan hati. Duka cita itu kada menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan duka cita itu menghilangkan pahala yang dijanjikan oleh Allah. Asal ucapan ini orang-orang zuhud tadi, dalil mereka
adalah kabar yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda kepada Ibni Mas'ud radhiyallahu an, liyakillah hammuka wa ma qaddira yakun wa ma lam yuqaddar lam ya'tik. Artinya, hendaklah sedikit saja duka citamu terhadap hal-hal yang kadang menyenangkan kita, terhadap hal-hal yang kadang sesuai dengan kehendak kita, maka duka cita itu pasti ada. Dan itu sudah fitrah manusia. Manusia itu kada suka terhadap sesuatu yang kada sesuai kehendaknya. Nah, jadi ada sesuatu yang kada kita senangi lalu kita duka cita, itu biasa. Dan Allah kadang menindak, kadang mengazab, kadang memberi dosa dengan duka cita yang datang itu. Kecuali duka cita itu kita lanjutkan terus menerus. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi seperti geritik hati itu datangnya di luar kemampuan kita. Nah, geritik hati yang salah itu, geritik hati yang kada baik itu datang ke hati kita, masuk, itu Allah kadang mengambil tindakan, kadang mengambil hukuman. Tetapi bila geritik hati itu diteruskan oleh kita sampai dijadikan satu cita-cita, nah ini hanya Allah mengambil hukum, hanya Allah mengambil tindakan. Sama halnya duka cita. Kita misal disakiti orang, sarik itu wajar aja sarik. Tetapi kalau sarik itu ditaruskan, nah itu nang kada boleh. Kita kadang-kadang menghindar sesuatu yang sudah jadi fitrah kita, jadi fitrah manusia. Nah, makanya di dalam hadis itu dicontohkan, kalau kita umpamanya melihat lawan jenis, laki-laki melihat bini-bini, bini-bini melihat laki-laki. Nah, lihatan pertama itu dimaafkan oleh Tuhan, kan? Kita melihat, oh baiknya orang itu dimaafkan Tuhan. Tapi bila ditarusakan, nah ini yang jadi dosa. Apalagi mau ulangi 2-3 kali, makin jadi dosa lagi. Nah, pertama itu yang fitrah manusia ini katuju lawan yang baik-baik itu. Jadi kita melihat ada lawan jenis kita, oh baiknya kada apa-apa itu. Bila dilawasi, nah hanya ada dosanya. Nah, demikian pula halnya duka cita, kesedihan yang ada dalam hati kita. Begitu kita menerima cobaan dari Allah, hati kita sedih, itu Allah kada mengambil apa-apa. Tapi kalau dilanjutkan kesedihan itu, nah ini menghilangkan pahala ridha terhadap ketentuan Allah. Makanya Nabi bersabda, ujar Nabi tadi apa? Liyakillah hammuka, hendaklah sedikit saja duka citamu. Nabi kada melarang jangan duka cita, ada. Tapi sedikit saja duka cita itu, satu mat saja. Ada hal-hal yang kita kada senang, ayo aja duka cita cuma satu mat, sedikit. Nah, apa yang telah ditentukan Allah itu ditakdirkan pasti terjadi. Dan apa yang tidak ditakdirkan tentu tidak datang kepadamu. Itu hadis sabda Nabi kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini adalah sabda Nabi yang menyeluruh, meliputi, lagi pula tiada bandingnya dalam hal sedikit lapasnya, tetapi banyak faedah maknanya. Sedikit saja kata-kata Nabi itu. Liyakillah hammuk wa ma qaddara yakun wa ma lam yuqaddar lam ya'tik. Sedikit saja, tapi perinciannya, maknanya, faedahnya itu kalimat Nabi mencakup seluruh kehidupan kita. Apa yang ditakdirkan Allah kepada kita, mau kada mau pasti sampai.
Nang kada ditakdirakan kada mau sampai. Nah, sebenarnya hadis itu sudah cukup untuk menghilangkan duka cita tadi. Nah, jadi faidah keuntungan yang pertama, apabila kita ridha di dalam dunia ini, ridha kepada hukum Allah, keuntungan yang diperoleh di dunia adalah sedikit duka cita, sedikit susah. Adapun faidah di hari kemudian, di hari kiamat, apabila kita ridha dengan ketentuan Allah, yaitu ganjaran dan ridha Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Itu di akhirat. Di akhirat itu semuaan makhluk yang ada di padang mahsyar itu, mereka hanya mencari satu. Apa nang dicarinya? Nya kada mencari surga. Orang yang di padang mahsyar dalam huru hara nang itu kada mencari surga, kada mencari bidadari, kada takutan lawan neraka. Nang dicari manusia di padang mahsyar itu hanya satu, adalah keridaan Allah. Dan itu berlanjut sampai di dalam surga. Dalam surga itu ditawari oleh Allah, hendak napa lagi ke Tuhan? Tempat sudah sedemikian bagusnya, bidadarinya, macam-macamnya. Napa lagi yang diminta? Ridha engkau, ya Allah. Nah, jadi keridaan Allah itu didapat apabila kita di dalam dunia ini ridha dengan keputusan, dengan yang ditentukan oleh Allah. Artinya Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman, dan mereka pun ridha kepada Allah. Sedangkan benci kepada qada Allah itu, sedangkan benci kepada ketentuan Allah itu pasti mengandung duka cita, susah, keluh kasah pada waktu itu. Di dunia hukuman orang nang kada ridha dengan ketentuan Allah itu sedih nang terus menerus, duka cita, keluh kasah, bisa gila. Nah, contoh orang nang kada ridha dengan keputusan Allah itu adalah mengandai-andai. Ini contoh orang yang kada ridha dengan keputusan Allah, mengandai-andai, mengucapkan kalimat lau in. Lau artinya jikalau, in jika, apabila. Nah, itu contoh kita kada ridha dengan keputusan Allah. Kita dapat umpamanya satu hal yang kita kada katuju, datangnya dari si bulan bin bulan, dari bulan bin bulan, bulan bin bulan. Nah, ini datangnya. Lalu kita di dalam hati kita apalagi diucapkan, nah, jaka ikam kada jalan sini, nah ikam jalan sebelah sana, kadanya celaka pang ikam. Tapi ikam ambil jalan sini, akibatnya yang tabrakan ini. Nah, itu contoh orang yang kada ridha dengan hukum Allah yang sudah terjadi, menyalahkan orang lain dan membuat lau jikalau itu. Jaka ikam nangka ini kan mau salah, tapi ikam ada masih nangka ini akibatnya. Nah, bila sampai ke dalam hati kita demikian, menyikapi terhadap hal yang sudah terjadi itu, nah kita ngarannya kada ridha dengan hukum Allah. Nah, akibatnya apa? Di dalam dunia sudah susah payah, dalam dunia keluh kasah, serta membawa dosa dan siksa di hari kemudian. Namun yang kada bertobat kepada Allah, di akhirat menunggu siksa dan azab Allah. Serta membawa dosa dan siksa di hari kemudian tanpa faidah. Nah, apa ada untungnya? Karena qada'ullah, keputusan yang diputuskan Allah itu pasti terwujud, pasti ada.
Kalau Allah sudah memutuskan dahulu kala terhadap kita demikian, itu satu saat kayaknya pasti terjadi. Tidak bisa menyingkir lantaran duka cita engkau dan kebencian engkau. Kita dapat musibah, lalu kita duka cita. Nah, hilangkan itu penyakitnya, kada juga. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, ma qad qudiya ya nafsu fastabiri lahu walakal amanu minal ladzi lam yuqaddar wa tahaqqaqi annal muqaddara kainun hatman alaiki itulah sabarti am lam tasbiri. Apapun yang sudah ditentukan Allah itu, wahai diriku, bersabarlah. Yang sudah ditentukan Allah, yang ditetapkan Allah, bersabarlah. Engkau pasti aman dari apa yang tidak ditakdirkan. Kita pasti aman daripada sesuatu yang kada ditakdirkan Allah. Dalam motor misalnya orang berlima, lalu motornya terbalik, 4 yang ditakdirkan Tuhan luka, kita pasti kada luka, pasti kada napa-napa. Jadi engkau itu aman dari yang tidak ditakdirkan. Nyatakanlah diriku bahwa apa yang ditentukan itu, apa yang ditetapkan Allah itu pasti terwujud padamu. Baik engkau bersabar atau engkau tidak mau bersabar. Jadi kita sabar kada sabar, ridha kada ridha, apa yang ditetapkan Allah itu pasti datang kepada kita. Orang yang berakal sihat tentu tidak memilih duka cita yang tidak ada faedahnya serta dosa dan siksa dari kenyamanan hati serta ganjaran surga. Orang yang berakal tentu memilih kenyamanan hati, ganjaran surga. Orang yang berakal sihat tentu tidak memilih duka cita yang tidak ada faedahnya serta dosa dan siksa dari kenyamanan hati serta ganjaran surga. Nah, yang kedua yang berhubungan dengan ridha kepada ketentuan Allah. Apa yang terkandung dalam kebencian, ketidaksukaan terhadap qada'ullah, ketentuan Allah, yaitu besarnya kekhawatiran, bahaya, kekafiran dan kemunafikan. Nah, ini yang paling ditakutkan, bahwa orang nang kada ridha, nang kada senang dengan apa yang ditentukan Allah itu mengakibatkan dia kafir, mengakibatkan dia munafik. Kecuali jika orang yang membenci qada'ullah itu tersusul oleh rahmat Allah. Nah, kecuali orang nih tobat kainanya, mentobat, tobatnya diterima Allah. Nah, ada harapan orang ini baik. Orang yang membenci, keluh kesah terhadap ketentuan Allah, kada bertobat-tobat sampai mati, dikhawatirkan ujar Imam Ghazali matinya dalam keadaan kafir dan munafik. Cobalah renungkan firman Allah berikut, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Artinya, demi keagungan Tuhanmu wahai Muhammad, orang-orang Yahudi itu tidak bakal beriman
sebelum menjadikan dirimu sebagai hakim pemberi keputusan mengenai perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak menemukan kesempitan karena apa yang kamu putuskan, serta mereka menyerahkan sepenuhnya kepadamu. Dalam ayat ini Allah meniadakan iman dan bersumpah atas ketiadaan iman dari orang yang membenci keputusan utusan Allah dan hatinya terdapat kesempitan. Lalu bagaimanakah keadaan orang yang membenci qada Allah? Artinya orang yang membenci, orang yang kada senang dengan keputusan Rasulullah, orang yang jengkil dengan keputusan Nabi, itu pun sudah dikatakan Allah orang itu kada beriman. Ini pernah terjadi terhadap diri Zainab binti Jahsin. Zainab binti Jahsin ini masih keluarga dengan Nabi kita, keturunan Quraisy, bangsawan. Orangnya bungas, mana keturunan bangsawan kaya, Zainab binti Jahsin. Nah, Nabi kita memutuskan bahwa Zainab ini harus menerima lamaran seorang budak yang hitam, Zaid ngarannya. Ini Nabi memutuskan biar Nabi Zainab, ini Zaid nih anak angkat Nabi kalau. Nah, anak angkat Nabi Zaid nih biar Nabi, wahai Zainab, ku suruhnya mengawini ikam. Mana Zaid nih orang hitam, mana orangnya ini bakas budak, disuruh kawin lawan seorang mulia, Zainab. Mulanya Zainab ini memprotes kepada Nabi. Kenapa? Karena cocok kawin lawan Zainab itu. Begitu Nabi sampaikan bahwa orang-orang yang beriman itu mesti tunduk, patuh, ridha, dan tidak boleh kecewa sedikit pun dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Nah, akhirnya Zainab ini menerima lamaran Zaid ini. Kawinlah Zainab lawan Zaid ini. Nah, beberapa waktu berjalan, Allah memerintahkan lagi kepada Nabi kita bahwa Zainab itu mesti diceraikan oleh Zaid. Nah, artinya Zaid diperintahkan oleh Allah untuk menceraikan Zainab, dan Rasulullah diperintah untuk mengawini Zainab itu. Dan ikam Nabi sudah kunikahkan di atas langit sana. Nah, jadi cerai Nabi lawan Zaid dengan Zainab ini cerai. Begitu habis iddah, ada pernikahan lagi, langsung berkumpul dengan Rasulullah, karena Allah sudah menikahkan Nabi dengan Zainab di atas sana. Nah, ini kemuliaan yang diberikan Allah kepada Zainab karena dia ini taat dan patuh, ridha terhadap keputusan daripada Rasulullah, menerima lamaran Zaid ini. Akhirnya dibalas oleh Allah ganjarannya di dunia menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di akhirat pun mendapat ganjaran surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya orang yang ridha dengan keputusan Allah. Jadi menjadi kebanggaan bagi Zainab ini kepada bini-bini Nabi yang lain. Jar Zainab, mun ikam tu lawan Nabi, abah ikam nikahkan. Mun aku Allah Ta'ala nama nikahkan di atas langit. Nah, jadi kebanggaan Zainab bahwa Allah Ta'ala langsung yang menikahkan Rasulullah dengan Zainab itu. Jadi kada ada bapak ngulu, kada bersaksi, kada apa, langsung Allah Ta'ala yang menikahkan. Itu diceritakan di dalam Al-Quran langsung oleh Allah Ta'ala. Nah, itu satu contoh bagaimana mulianya, bagaimana keuntungannya, bagaimana bahagianya orang yang ridha dengan hukum Allah di dunia dapat kemuliaan, di akhirat lebih lagi.
Aku pernah, ujar Imam Ghazali, meriwayatkan bahwa Allah Ta'ala berfirman, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i falyattakhidh ilahan siwa'i. Artinya, barang siapa tidak ridha terhadap ketentuanku, qada'ku, tidak bersabar menghadapi bala cobaan, tidak bersabar menghadapi bala cobaanku. Nah, jadi tadi contohnya, contoh orang nang kada ridha dengan takdir Allah itu adalah orang yang di dalam hatinya ini ada menyalahkan seseorang nang inya jadi bencana ini, dan inya berpendapat jikalau kada macam ini jadinya. Nah, itu contoh orang yang kada ridha lawan Tuhan. Termasuk orang kada ridha lawan Tuhan, orang yang i'tirad ala Allah, mengeritik Tuhan. Ya Allah, kenapa hambamu ini ditimpa demikian? Padahal hamba kada sanggup menghadapi ini. Nah, ini contoh orang yang kada ridha dengan takdir Allah. Kenapa hambamu ya Allah demikian? Maka hambamu sembahyang, maka ulun ini beribadah lawan pian ulun ini, kenapa ulun diberi musibah macam ini? Nah, bila nadanya itu i'tirad kepada Allah, memprotes terhadap Allah, itu termasuk nang dianggap kada ridha lawan takdir Allah. Ujar Tuhan, barang siapa tidak ridha terhadap ketentuanku dan tidak bersabar menghadapi bala cobaanku. Orang nang kada sabar itu contohnya kayak apa? Orang nang mengeluh kepada orang lain, yang mana orang lain itu kada akan bisa menyelesaikan masalah nang dihadapinya. Kalau orang lain itu merupakan sebab dari Allah untuk menyelesaikan masalahnya, nah itu kada termasuk mengeluh. Kita mengadu kepada orang lain terhadap bencana, terhadap penyakit, terhadap apa nang kada nyaman lawan kita mengadu kepada orang lain. Yang orang lain ini adalah dikenal sebagai sebab yang datang dari Allah untuk menyelesaikan itu. Nah, itu kadang mengeluh ngarannya. Contohnya kayak orang sakit. Nah, orang sakit ini datang kepada tabib, datang kepada dokter, ini menyampaikan keluhannya. Dokter, ulun ini sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit ini. Di dokter kawala ikam guring, kalau kawa guring ulun berapa hari dah, 10 hari dah kada kawa guring. Kam kawala makan, kada kawa makan. Nah, kalau itu disampaikan kepada dokter, karena dokter ini adalah sebab Allah di muka bumi untuk menyembuhkan penyakit, itu kada jadi masalah, kada menghilangkan kesabaran artinya. Tetapi kalau kita menyampaikan keluhan-keluhan kita ini kepada orang yang bukan menjadi sebab dari Allah menghilangkan masalah kita, nah itu ngarannya asyakwa ila ghairillah. Itu ngarannya mengadu kepada selain Allah. Nah, kita misalnya mengadukan masalah kita misalnya kehilangan. Nah, kehilangan ini orang-orang yang bisa dianggap sebab Allah di muka bumi untuk bisa mencari barang hilang itu antara lain polisi umpamanya, itu kan bisa. Nah, kita melapor polisi, wahai polisi, ini orang kehilangan, nah jam sekian, karena polisi ini sebab Allah di muka bumi untuk mengurus nangga kayak itu gawiannya. Nah, amun kita melaporkan kehilangan kita ini kepada orang-orang yang kada berhubungan dengan itu, nah ngarannya asyakwa ila ghairillah, mengadu kepada selain Allah, nah kada berpahala lagi kehilangan itu, dan kita dianggap Tuhan kada sabar ngarannya. Ada orang datang, orang bertakun kada, aku ini sakit dada, malam kada kawa guring bawa minggu sudah, nah mengadu orang datang bertakun kada, dokter kada, apa kada, cuma hanya sekadar mengungkapkan kesakitan nih. Nah, itu ngarannya kada sabar.
dan tidak bersyukur atas nikmatku. Ajar Tuhan, barang siapa nang kada bersyukur terhadap nikmatku, kada bersyukur lawan nikmat Tuhan itu arti menggunakan nikmat jalan maksiat. Ada berisi duit digunakan untuk maksiat, ada berisi kendaraan digunakan untuk maksiat. Nah itu kada bersyukur lawan nikmat Tuhan. Maka ujar Tuhan, sebaiknya ia menjadikan Tuhan selain aku. Orang nang kada ridha dengan keputusanku tadi, orang nang kada sabar lawan balaku, orang nang kada syukur terhadap nikmatku, ujar Tuhan, cari Tuhan lain pada aku dah. Cari Tuhan lain pada aku. Ada yang berkata seolah-olah Allah berfirman, orang ini tidak ridha terhadapku sebagai Tuhan ketika ia membenci qada, keputusan Allah, maka hendaklah ia menjadikan Tuhan lain yang ia ridhai. Ya Tuhan, cari Tuhan lain nang jam ketujuh siapa? Nah, makanya tadi Imam Ghazali sudah mengkhawatirkan orang nang kada ridha dengan hukum Allah, keputusan Allah, nah, itu kalau nya kada diberi tobat oleh Allah bisa matinya membawa kekafiran dan kemunafikan. Hukum Allah. Macam waris itu sudah Allah sudah memutuskan apa? Dalam Al-Quran, abah dapat sekian harta warisan, mama dapat sekian, bini dapat sekian, anak bini-bini dapat sekian, anak laki-laki dapat sekian. Itu sudah keputusan Allah langsung di dalam Al-Quran. Ada bini-bini nang protes, dikitnya aku bagian. Nang laki mati, bisi anak 4. Dapat warisan berapa nang bini itu? Dalam Al-Quran disebutkan sumun 1/8. Nah, mengeritik nang bini, dikitnya 1/8 dapat. Nah ini kada ridha dengan hukum Allah sudah menetapkan bahwa bini-bini itu kalau nya berenakan lawan lakinya itu, atau lakinya punya anak yang lain, lakinya ini mati dapat 1/8. Itu sudah keputusan Allah dalam Al-Quran, bukan pendapat ulama lagi, itu Allah yang memutuskan. Nah bila kada ridha itu, nah keputusan Allah dalam Al-Quran, seorang perempuan yang jadi istri wajib taat kepada suami. Itu kalau itu keputusan Allah dalam Al-Quran. Rasulullah memperluas lagi bahwa seorang istri kada boleh keluar rumah tanpa izin suaminya. Seorang istri kada boleh memberikan sesuatu dalam rumah tanpa izin suaminya. Seorang istri kada boleh memberikan hartanya sendiri tanpa izin suaminya. Ini bini-bini ini sugih balakinya. Kan banyak bisi harta. Inya tuh kada boleh membagi-bagi hartanya seorang tanpa izin suaminya. Padahal hartanya seorang. Ini hukum. Jadi mau kada mau ridha dengan hukum itu. Punya kada hendak jangan belaki. Untuk Allah mengalihnya belaki jam pun seorang aja diberiakan bepadah juga. Paraya belaki muka itu. Bila orang belaki itu semuaan di bawah laki. Penggunaan hartanya, keluar rumah tanpa izin kada boleh, memakai pakaian mesti ketujuh laki, semuaan laki. Itu keputusan Allah. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, itu Quran memutuskan demikian. Firman semacam ini sungguh merupakan ancaman yang sangat tajam dan menakutkan bagi orang yang mau merenungkan. Benar sekali perkataan sebagian ulama salaf ketika dimintai keterangan apakah yang dinamakan ubudiyah, penghambaan itu, dan apa pula ketuhanan rububiyah itu. Ulama tersebut menjawab, Tuhan itu mempunyai hak qada. Tuhan punya hak menetapkan, memutuskan, menghukumkan, dan hamba mesti ridha.
Jadi apabila Tuhan telah memberikan qada keputusan tetapi hamba tidak ridha, maka tidak ada penghambaan ubudiyah dan tidak ada pula rububiyah ketuhanan. Renungkanlah masalah pokok ini dan perhatikanlah diri engkau, apakah selama ini sudah ridha dengan yang ditetapkan Allah. Semoga engkau selamat dengan pertolongan Allah dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Nah, adapun sabar pula.